Swastiastu. Baik, di sini saya akan mewawancari salah satu seniman Buleleng yang bernama Bapak Wayan Sujana selaku pelaku seni. Itu Pak, profil Bapak itu. Ya, awalnya saya turun berkesenian, yaitu kesenian topeng. Waktu itu kita tahun 90-an, topeng yang di Buleleng belum lumrah seperti sekarang. Kami menggagas bertiga waktu itu, saya, Pak Nyoman Dumpe, dan Pak Sadike, adalah topeng Bondres. Dengan mengawali karier itu, karena memang di Buleleng tidak lumrah, kami melakukan maya kemana-mana, di pura-pura, di Merajan, main rame-rame. Lama-kelamaan masyarakat gak berkenan, sehingga mulailah ada permintaan untuk topeng di dalam miharnya, topeng Sidakarya. Awal itu juga topeng Sidakarya sangat sulit di Buleleng, bahkan tidak ada pemain topeng Sidakarya kecuali Gusti Haji yang ada di Kedemun. Itu sudah almarhum ya. Itu yang ada satu-satunya itu yang tahu waktu itu. Lalu kita masuk ke ruang itu dengan mengajak Pak Sumal Gaul dari Desa Bungkulan untuk memainkan Sidakarya. Itu awal kami untuk membangun, mensosialisasikan, memasyarakatkan topeng yang ada di Buleleng. Sehingga sampai saat ini respon masyarakat tentang bentukan topeng di Buleleng sangat luar biasa. Itu dibuktikan dengan banyaknya muncul seke-seke topeng yang ada sekarang di Buleleng. Sekarang udah puluhan. Dulu sete ada anginang di Mekah, awang di Mekah, sampai kita kewalahan melayani. Kita lanjut. Mungkin kita lanjut Pak. Menurut Bapak, cara perkembangan seni pertopengan di Buleleng dari masa ke masa ini bagaimana Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau dari satu sisi pertopengan yang terkait dengan bebanyolan, karena dalam topeng itu ada unjuk sastra yang kami pegang. Diniki yan kita ngagem sebuah bina pinaka patapukan kelawan pabaya. Benang kita sida anggadarakan pamit tutur kelawan pabaya. Nah, kurang lebih artinya siapa yang berkenan mengambil aktivitas sebagai perwira topeng atau wayang harus dibekali dengan kemampuan tutur dan menghibur, pamit tutur dan babanyol. Di samping memang ada kemampuan teknis untuk menarikan itu. Itu dasarnya, sehingga dalam permainan topeng itu strukturnya tetap, kalau topeng Bebali yang kaitannya dengan yarnya topeng Sidakarya kan, ada penggemar, ada penasar sampai penangkilan, ada bebondresan. Nampak perkembangan itu remaja sekarang masih menekankan profesinya pada menghibur, masih penekanannya itu, sehingga tutur yang masih perlu digalakan. Mungkin dalam menghibur itu ada nyentil-nyentil tentang tutur, tapi tutur yang dimaksud oleh sastra itu tutur yang berkaitan dengan pecariyamnya. Jadi di samping ada dharma wacana dari yang berwenang, apakah itu Suliye, apakah itu siapa, tapi topeng dan wayang itu memberikan tutur. Ampun domino tuh. Kalau wayang dia mengambil biasa Ramayana, Mahabharata. Kalau topeng Baba dan Purana dan sastra agama yang lain. Sehingga diharapkan main topeng itu bisa memberikan wawasan tentang yarnya, di samping memang untuk menghibur.
Nah, kami melalui kesempatan ini berharap para remaja yang mulai melirik kesenian topeng ini mesti harus mengikuti amanah dari sastra yang dimaksud, belajar nutur. Itu yang lihat masih kurang. Kalau kayak Bebanyolan kayaknya sudah jalan. Tapi itu sehingga kesulitan sekarang di kalangan remaja alih penasar ya sih. Karena dasar tutur itu dibawakan oleh penasar. Ini yang saya lihat masih perlu ditekankan kembali. Namun sudah bagus, ada niat untuk menekuni seni itu sudah bagus. Dan Gitu Pak, itu Bapak kan sampun sering ke ngayah topeng ke mungkin yang dakin gimana caranya menimbulkan taksu Pak dalam kesenian Pak? ya, kalau berbicara taksu, sementara pengertian taksu itu macam-macam. Namun sepengetahuan saya, taksu itu adalah kekuatan batin dan kekuatan di luar diri kita sendiri yang mampu kita satukan dan kemudian kita transfer kepada masyarakat. Contoh, kekuatan batin satu dibalut dengan bahwa kita siap untuk menari. Kalau nutur sudah siap, percaya diri, tinggal tumbuh kekuatan itu. Sing ben ragu-ragu atau demam panggung, nah karena kita sudah siap. Atau kan cara muridnya menbung ngai PR, ke guru ini sing ketuk, sing ngai ketuk, seperti itu model. Itu dari dalam ditumbuhkan. Kemudian dari luar kita harus mampu memberikan istilah dalam ilmu seni teater cubitan. Cubitan itu artinya untuk mengajak penonton memperhatikan kita. Itu kekuatan itu mesti harus dibangun bersama masyarakat. Nah ini yang perlu ditumbuhkan oleh anak-anak kita sehingga apa yang menjadi kepentingan wayang dan topeng itu bisa menerima. Contoh, bagaimana kita bisa mengajak masyarakat sehingga kita dianggap ada pentas di situ, yaitu dengan satu menurut saya mengolah bahasa. Patuh materinya misalnya Trikaya Parisuda yang dibawakan oleh seorang dosen mengajar dalam perkuliahan tentu beda dengan seorang pemain topeng ondres menyampaikan Trikaya Parisuda dengan penontonnya. Kalau dosen banyak balutannya mengemas dengan bahasa-bahasa akademis. Kemudian kalau Pendharma Wacana, apakah itu Parisada, apakah itu Sulinggih, apakah itu Pendharma Wacana khusus, biasanya balutannya itu banyak merujuk pada bahasa Jawa kuno yang tidak tuntas, sering dijelaskan, sehingga nilai-nilai yang ada dalam sastra itu menjadi tumpuannya, pasti isi dan pembahasan. Nah, kalau topeng isi tapi dibalut dengan bagaimana nak SD balik naung, nak remaja balik man, nak tua masih man. Kadang-kadang kalau sing misi tutur, nah tua ngomong topeng apa udah kerada gerudung bercanda kan, karena dia diharapkan ada tutur. Ya nutur dan banyak baca teman be, jangan nutur ke mata. Jadi taksu itu akan bisa ditumbuhkan apabila kita mengisi semua ruang itu. Nah jenis aja bercanda ya, teman bercanda yang ada tuturnya. Itu misalnya nak jenis-jenis aja tidak nutur tentang mungkin akan belajar ada gending nih pipi anu misalnya dijelaskan kemudian sehingga mereka dapat memahami. Kira begitu. Jadi Pak, video apa kan salah satu seniman topeng di Buleleng. Mungkin ada perbedaan tentang Bali Selatan Pak, daerah Gianyar, Badung. Kalau dari segi pakem
tidak jauh berbeda, cuman karena daerah Buleleng beda dengan daerah selatan. Sebetulnya kalau di selatan topeng Nasar itu pasti mengawali bahasanya risa sukat yang ngenten ngatur ayah iki ring puling giring syukur pukulun bla bla bla. Itu selalu menjadi awalan risa sukat serius atau Nasar. Jadi Buleleng ngenten kurang diminati. Ada pesu ajak bercanda waduh. Bentak ada bang tutur. Kalau di Bali Selatan pakemnya nutur sebagai acuan utama. Jadi Buleleng ngajak bercanda di madu bentak jadi ada bahan lempar. Jadi tutur itu bisa diselipkan asal goyang bin penontonnya bang len beragan tutur bin bang banyol selantak bin bang tutur itu, dan kemasan tuturnya pun itu akan berbeda. Contoh seperti misalnya kalau seorang Tulinggi Pandarma Wacana menjelaskan tentang bomo yang ada di Padoraksa, itu pasti kaitannya dengan sastra. Bomo itu adalah anaknya Wisnu dengan Bu Pertiwi. Itu penjelasan akademisi Pandarma Wacana. Tapi yang topeng sing gitu nyemak ya misalnya bahwa yang dimadan manusia manu windu bolong sia raga ni sia lah bolong yang harus diisi dengan mumu. Makanya Padoraksa itu misi mumu itu simbol dari bahwa kita untuk tampil kejeruan jangan dibawa mumu si muka nih. Jadi 9 bolong itu kan ada 7 di muka ya. 2 di mata, 2 di hidung, 2 di telinga, 1 di mulut. Itu 7. Yang satunya di prana, yang satunya di pelepasan, di CT kan ada. Sia potong. Aneh itu dia benar kejeruan dikendalikan dia. Sehingga begitu melihat bomo yang ada di Padoraksa, ingat dia ngabo aneh usak-usak kejeruan. Panca budin ria, panca kamu begini bomo nih. Itu dikendalikan. 5 rasa indria ini 5 dan kanan dan 5 kiri taruh di sana. Oleh karena itu antara Jawa Tengah Malay Jeruan selalu Padoraksa yang dilihat struktur bangunan Padoraksa itu jenis pintunya enep. Kenapa demikian? Pangsing cekat dan gelakar menghadap Tuhan canggup sakti. Jadi bukan di Padoraksa udah sangat gini. Mungkin langsung fisik mengajar yang perlu danen. Nah gaya-gaya seperti itu tutur tupeng pengelah sama dengan sekarang ada simbol-simbol, ada umbul-umbul kok selalu naga dan apa umbul-umbul menggambar Doraemon. Itu tupeng yang punya gaya tutur itu. Kalau Pandarma Wacana sih gitu langsung ke Arjuna Pramada tuturnya yang topengnya sih gitu. Karena umul akhirnya tuturnya sampai di situ, cuman kemasannya akan berbeda. Nah pakem ini yang berbeda dengan di selatan. Nah, sehingga di selatan penekanan tutur satwa itu menjadi pokok di awal. Kalau di Buleleng bisa dipindah maluan yang durian tergantung situasi. Cuman pentas nak dua dan balik nak waya-waya tutur masih malu membani gitu-gitu nih beriak gitu bang tutur malu priang ya. Itu mungkin pakemnya boleh dikatakan sama, cuman cara untuk penyajiannya yang berbeda karena mengikuti situasi penonton yang ada di daerah masing-masing. Intinya mau yang ke Badung harus merubah gaya Buleleng segitu lain bon risa sukat tiang ini Buleleng karena begitu pengalaman kami itu. Dan ke saya mungkin
Bapak ada pesan terhadap generasi muda itu Pak? Karena generasi sekarang kan kebanyakan bawa HP, kurang dia pelajari melestarikan melestarikan kesenian topeng itu, Pak. pada anak zaman sekarang. Memang cobaan, godaan untuk berkesenian itu banyak, seperti wayang. Kalau meyanya ada 2 bulan nih, adanya nyapu legen, hampir dalangnya saya ada nak balik wayang, liang-liang menemukan sing rungu. Ketika wayang cengblong rame. Kenapa demikian? Nah, karena itu perlu diberikan pemahaman. Pementasan wayang itu ada nilai tutur yang memang harus dicari. Dan remaja sekarang harus mendengarkan itu untuk mengimbangi kemajuan teknologi seperti sekarang. Kita tidak tabu dari dulu, teknologi itu merupakan bagian dari apresiasi kreasi manusia terhadap apa yang ada dalam fenomena alam. Namun jangan sampai membunuh nilai-nilai prinsip yang ada di daerah kita, lain nilai sosial budaya. Itu harapan kami pada generasi muda. Topeng merupakan wahana atau media untuk kita mau belajar. Ketika kita sudah masuk dari perginya topeng, harus mace. Sing mungkin dari topeng senawang dan irun. Nah, ini yang masih jangan hanya dijebak oleh bebanyolan. Kalau memang itu seni bondres, tidak masalah. Tapi ketika bebali ada sidakarya, ada topeng pance, minimal ada hukum atau ugar-ugar yang kita harus laksanakan. Kami berharap kesenian wayang, kesenian topeng ini masih tetap digandrungi karena di situ ada nilai-nilai leluhur, perbendaharaan bahasa ada di situ. Nah, bahasa yang pasti bahasa kawin, kecuali di wayangnya jadi topeng ini mah. Walaupun tidak paham, tapi minimal mengenal. Oleh karena itulah kami berharap sebagai pelaku seni khusus di bidang pertopengan, generasi muda yang sekarang berjamur jangan semata hanya untuk mencari kebanyolan saja. Perlu untuk satu lagi biar seimbang, betul. Kira-kira begitu. Mungkin sekian Pak. Mungkin yang tutup mungkin dengan para wasati. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, kami. Aturang para wasati. Om Santi Santi Santi.